Wahai sahabat Berham yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian yang berjudul Direndahkan. Semua siap ya? Oke, siap Papa, siap Mama, dan sahabat BDKA semuanya juga sudah siap mendengarkan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Bilangan pasal 20 ayat 14-21 tentang bagaimana orang Israel, umat milik Tuhan, harus direndahkan. Apa tujuannya? Masa enak sih direndahkan? Mari kita perhatikan dengan serius. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali diberi judul Direndahkan. Kita akan melihat bagaimana orang Israel harus direndahkan. Dengan demikian mereka belajar taat kepada Tuhan. Diambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 14-21. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Walaupun banyak tugas yang harus kami selesaikan di sekolah dan tugas kami sehari-hari, Tuhan kiranya Engkau memberikan kami hati yang berespon dan taat terhadap firman Tuhan yang sudah dan akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran-Mu. Amin. Bangsa Israel sudah sampai di padang gurun Sin, yaitu di Kades. Mereka bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Mereka diajak oleh Musa tidak lewat selatan, karena selatan itu daerahnya berbukit-bukit dan sulit. Tetapi mereka diajak untuk lewat timur. Supaya mereka sampai di Kanaan, mereka harus melewati orang Edom. Anak-anak masih ingat siapa Edom itu? Edom adalah bangsanya Esau. Esau itu orang yang melawan Tuhan atau tidak percaya pada perjanjian Tuhan, yaitu kakaknya dari Yakub. Mereka adalah suatu bangsa yang kuat, yang hebat, tetapi mereka melepaskan diri dari perjanjian bersama dengan Tuhan. Dan sebenarnya mereka orang Edom itu orang yang iri pada orang Israel. Kenapa? Karena mereka melihat orang Israel itu selalu disertai Tuhan, mendapat berkat perjanjian Tuhan. Walaupun mengalami banyak kesulitan, mereka berada di dalam perkenan Tuhan. Sebenarnya mereka tidak senang orang Israel. Maka ketika Musa mengirim utusan kepada Raja Edom, biarkan kami melewati daerahmu. Kami tidak akan mengambil air, tidak akan mengambil hasil bumimu, tidak akan merampas apapun. Kami akan jalan baik-baik. Tapi izinkan kami untuk lewat daerahmu ini, supaya kami bisa sampai dengan selamat memasuki tanah Kanaan. Orang Edom tidak saja menolak permintaan ini, padahal permintaannya sopan ya, minta dengan baik, tidak diterima. Bahkan Raja Edom mengirim tentara untuk melawan orang Israel. Anak-anak jangan heran ya, kalau orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, tidak diterima oleh orang dunia ini. Kadang-kadang permintaan kita masuk akal. Mungkin kita minta, aku ingin beribadah, padahal kita sudah kerja keras. Orang yang melawan Tuhan kadang-kadang tidak mengizinkan kita beribadah. Kita mempunyai permintaan yang sopan, yang masuk akal, mereka melawan. Itulah orang-orang dunia ini. Sebenarnya dalam penolakan orang Edom ini, Tuhan ingin menyingkapkan kejahatan orang yang melawan Tuhan, menyingkapkan sifat jahat orang Edom, dan Tuhan mau menguji kebaikan, sifat baik, sifat bergantung orang Israel. Dan jangan salah, sesuatu yang membuat kita semua kagum, ternyata melalui perendahan orang Israel yang tidak lewat Edom, tidak melewati daerah itu, dia harus berputar ini. Bangsa Israel dipimpin oleh malaikat Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia rela memimpin bangsa Israel melewati daerah sekitar Edom. Pengalaman direndahkan, sesuatu yang tidak kita sukai, bukan?
Kita maunya ditinggikan, kita maunya dipandang orang sebagai orang terhormat, orang mulia, orang hebat. Tetapi jangan salah, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita harus lewat pengalaman direndahkan. Dan kita tidak perlu khawatir, karena Yesus Kristus sendiri mau memimpin perjalanan itu. Malaikat Tuhan, M huruf besar, yaitu Yesus Kristus sendiri, memimpin perjalanan itu direndahkan untuk mengalami pengelilingan sekitar bangsa Edom masuk ke dalam tanah perjanjian. Yesus Kristus ketika datang ke dunia ini, dia mau direndahkan. Bahkan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, mengalami pengalaman yang begitu direndahkan untuk mencari manusia yang hina, manusia berdosa. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Semakin kita bergantung kepada Tuhan, semakin kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengalami pengalaman hal yang menyenangkan, bersyukur kepada Tuhan karena Kristus dipermuliakan. Biarlah kita direndahkan, tetapi anak-anak tidak perlu khawatir. Bangsa Edom sendiri akan mengalami penghakiman Tuhan pada saatnya. Tetapi kita tidak perlu menyukurkan orang yang melawan Tuhan. No, syukurin lu, nanti akan dihukum Tuhan. Kita tidak perlu melakukan hal itu dan tidak pantas. Karena kita ditolong Tuhan, mengalami perendahan, mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir. Pada saatnya nanti, khususnya nanti pada kedatangan Tuhan kedua kali, Tuhan akan membalaskan murkanya kepada orang-orang yang melawan Tuhan, kepada orang-orang yang memusuhi umat Tuhan. Tuhan akan memberikan murkanya kepada mereka semua. Jadi dengan rohnya Tuhan memimpin orang Israel untuk merendahkan dirinya, taat kepada Tuhan, mengikuti jalan berputar mengelilingi Edom. Kristus adalah Allah yang mau merendahkan diri. Dia menyerahkan haknya demi kita. Kalau kita orang yang suka egois ya, kita mau mencari kemuliaan sendiri, kita harus mengikuti teladan Kristus yang mau menyerahkan haknya, mau menyerahkan semua kemampuan potensi dirinya, menjadi pemimpin yang rendah hati, menjadi pemimpin yang mau hanya memuliakan Tuhan saja. Maukah kita semua melakukan hal ini? Mari kita berespon atas firman Tuhan dengan doa. Dan jika kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan merendahkan diri, tidak menyimpan dendam, tidak menganggap keji orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang memusuhi Tuhan. Bahkan kita mendoakan mereka. Maukah kita melakukan hal ini? Mari kita bersyukur kepada Tuhan, mohon kemampuan agar hati kita mau senantiasa direndahkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya belas kasihan Tuhan benar-benar menopang hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar benar-benar bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Melalui pengalaman orang Israel direndahkan, biarlah kami boleh melihat kepada teladan kami yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa seperti kita semua. Biarlah kita semua semakin taat kepada Tuhan dan rela menerima segala bentuk perendahan diri agar Kristus dipermuliakan. Amin. Bagaimana kesimpulan Berham untuk renungan hari ini? Bangsa Israel direndahkan ketika orang Edom tidak mengizinkan bangsa Israel melewati daerahnya. Akibatnya, mereka terpaksa menyimpang atau berjalan memutar. Manfaat dari perendahan tersebut membuat mereka belajar taat kepada Tuhan. Benar sekali Berham, bahwa Yesus Kristus, Raja segala Raja, penguasa seluruh dunia ini, mau merendahkan dirinya, datang ke dunia, mencari dan melayani manusia yang terhilang dalam dosa. Kok mau ya? Manusia biasa aja gak mau, apalagi Raja, apalagi Tuhan, kok mau-maunya merendahkan dirinya? Untuk besok, teman-teman baca dari Bilangan pasal 20, ayat 22-29. Dan jangan lupa share link BDKA saat teduh. Goodbye!